Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-178. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para emban itu pun kemudian tertawa. Meskipun mereka mencoba untuk menahan suara tertawa mereka, namun para prajurit yang berada di belakang istana mendengarnya. Ketika prajurit-prajurit itu berpaling, dilihatnya beberapa orang emban lewat melintasi halaman belakang. Desah salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Kalian mengenakan pakaian yang paling indah yang kalian punyai, tetapi kalian tidak membawa makanan yang paling enak untuk kami yang bertugas di gardu-gardu perondan. Kami tidak mengurusi makanmu, sahut salah seorang emban itu. Iya, mungkin lain kali kau akan mengurusi makananku. Tidak mungkin, aku bukan emban Madaran. Siapa tahu kalau kau kelak menjadi istriku. Hush, jangan terlampau perasa. Bercerminlah di gelombang sebelah. Kau akan melihat wajahmu sendiri yang jelek itu. Prajurit itu tidak marah, tetapi justru ia tertawa lebih keras dari suara para emban. Pemimpin peronda istana pada saat itu mendengar suara tertawa prajuritnya. Tetapi kali ini dibiarkannya saja para prajurit dan emban tertawa terlampau keras. Seluruh Tumapel memang sedang tertawa. Di alun-alun di muka istana pun sedang diadakan berbagai macam pertunjukan di bawah pohon beringin. Di malam hari, Tumapel memancarkan sinar beribu-ribu obor di sepanjang jalan, di regol-regol dan banjar-banjar. Seolah-olah Tumapel ingin bersaing dengan wajah langit yang biru yang ditaburi oleh berjuta-juta bintang-bintang yang gemerlapan. Tetapi Tumapel tidak mendengarkan suara hati seorang gadis yang sedang disambutnya. Hanya emban tua pemomongnya sajalah yang dapat ikut menitikan air mata. Tetapi air mata itu adalah juga air mata kesedihannya sendiri. Karena ia pun sedang menangisi anak satu-satunya yang hilang tak tentu lintang bujurnya. Demikianlah, maka wajah dan hati keputren istana Tumapel itu tidak sejalan. Wajah yang cerah bercahaya karena rerangken dan perhiasan yang cemerlang. Tetapi hati permaisuri itu sendiri menjadi suram. Namun setiap kali emban pemomongnya berkata, "Tuan Putri, lambat laun Tuan Putri pasti akan menemukan kegembiraan Tuan kembali. Kesibukan Tuan Putri sebagai seorang permaisuri pasti akan mendesak segala macam kerinduan Tuan Putri kepada orang-orang yang Tuan kasihi, ayah bunda dan kakanda Tuan yang hilang itu." "Mungkin Bibi," sahut Kendedes, "tetapi hanya untuk sementara. Setiap kali aku pasti akan teringat kepada mereka itu. Mereka yang hanya dapat merasakan pahit dan getirnya. Tetapi mereka tidak sempat ikut merasakan kesenangan ini." Itu adalah suatu sikap yang dapat Tuan anggap bahwa mereka telah melakukan mesu diri. Berprihatin untuk Tuan Putri. Merekalah yang menanam dan menyiangi. Kini Tuan Putrilah yang memetik buahnya. Itulah yang menyedihkan
menyedihkan, Bibi. Mereka hanya menanam saja, menanam, mengairi, menyiangi dan memelihara, tetapi mereka tidak ikut memetik buahnya. Buah itu telah melimpah kepada putrinya, kepada adiknya yang dikasihi. Apalagi Ken Dedes tidak menyahut. Ia mencoba meresapkan kata-kata emban tua pemomongnya itu. Ia mencoba menerima kejadian itu dengan wajar, dan ia mencoba melupakan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukannya. Sedangkan emban itu sendiri serasa dadanya menjadi pepat. Setiap ia mengucapkan kata-kata penghibur bagi Ken Dedes, maka kata-kata itu bagaikan jarum-jarum yang menusuk hatinya sendiri. Pedih. Tetapi kegembiraan di Tumapel berlangsung terus seperti yang direncanakan. 7 hari 7 malam. Hampir tidak ada saat-saat terluang dari berbagai macam kesenangan dan kegembiraan. Barong di sepanjang jalan diiringi dengan gamelan berirama cepat. Di banjar-banjar dan di pura-pura, gadis-gadis menari berebutan. Namun juga berbagai macam perjudian seolah-olah mendapat kesempatan tanpa terkendali. Adu ayam, jangkrik dan burung gemak. Anak-anak bermain binten di perapatan. Gadis-gadis desa bermain kirak hampir semalam suntuk dengan lampu-lampu obor yang menyala di setiap sudut halaman. Tetapi ternyata bahwa Akuwu Tumapel tidak juga melupakan para prajurit yang berada di padang karautan. Beberapa hari sebelum hari perkawinan itu, Ken Arok telah mengirimkan 2 orang prajurit untuk datang menghadap. Mohon agar Akuwu berkenan mengirimkan beberapa orang baru untuk menambah tenaga dan perbekalan di padang karautan. Orang-orang baru dengan alat-alat yang baru. Ken Arok telah menyampaikan rencananya untuk melakukan pekerjaannya siang dan malam, supaya sendang itu dapat siap pada waktunya sebelum 6 bulan sejak hari perkawinan ini. Akuwu Tumapel sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan kepada Ken Arok Akuwu telah mengirimkan pesan supaya pada saat-saat Tumapel merayakan hari-hari perkawinannya, Ken Arok dapat ikut menyaksikannya. Tetapi kemudian datang seorang prajurit dari padang karautan yang menyampaikan pesan Ken Arok bahwa Ken Arok ingin merayakan hari-hari yang berbahagia itu di padang karautan bersama dengan para prajurit dan orang-orang Panawijen. Sebab orang-orang Panawijen adalah orang-orang yang merasa paling berbahagia atas perkawinan itu. Ken Dedes adalah gadis dari Panawijen. Kalau begitu, berkata Akuwu Tumapel, pada saat itu aku akan mengirimkan prajurit-prajurit seperti yang diminta oleh Ken Arok. Bahan-bahan makanan untuk masa-masa kerja yang lama itu, dan bahan-bahan beserta juru masak yang paling pandai untuk menyediakan makanan yang paling enak di hari-hari yang berbahagia itu. Para prajurit yang sedang bekerja beserta orang-orang Panawijen harus menikmatinya pula kesenangan 7 hari 7 malam. Selama hari-hari itulah, maka juru masak yang pandai dari Tumapel akan menyediakan makan dan minum bagi para prajurit dan orang-orang Panawijen yang sedang bekerja membuat bendungan, parit-parit dan sendang buatan. Demikianlah, maka pada hari-hari perkawinan yang dirayakan 7 hari 7 malam itu, maka padang karautan pun seolah-olah dibanjiri oleh makan dan minum tiada taranya. Setiap orang akan dapat menikmati makanan menurut seleranya. Berbagai macam makanan telah disiapkan untuk mereka, berlebih-lebihan sehingga bersisa terlampau banyak.
Kita kirimkan sebagian dari makanan ini ke Panawijen, berkata salah seorang dari mereka. Orang-orang yang tinggal di Panawijen pun harus menikmati kegembiraan ini. Kawan-kawan bermain Ken Dedes semasa kecil, para endang dan para cantrik. Bagus, sahut Ki Buyut Panawijen. Anak-anak pun harus ikut merayakannya. Iya, teriak seseorang. Aku di sini makan makanan yang paling enak, bahkan yang seumur hidupku belum pernah aku cicipi. Tetapi anak-anakku hampir tidak makan di rumah. Maka diputuskannya untuk mengirimkan makanan secukupnya bagi orang-orang Panawijen. Makanan yang seenak-enaknya meskipun tidak untuk 7 hari 7 malam. Tetapi mereka harus ikut bergembira di antara daun-daun yang menjadi semakin menguning dan tanah persawahan yang menjadi semakin kering. Tetapi kali ini Ken Arok tidak mau mengorbankan orang baru lagi seandainya mereka bertemu dengan Kepu Sindet dan kuda sempana. Karena itu, maka ketika beberapa orang berangkat mengantar makanan itu, Ken Arok telah menyediakan sejumlah prajurit yang akan mengawalnya, yang tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh Kepu Sindet. Kedatangan orang-orang Panawijen yang membawa makanan sedemikian banyaknya di atas punggung-punggung kuda dan pedati-pedati yang ditarik oleh lembu beserta beberapa orang prajurit ternyata telah mengejutkan perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika mereka tahu apa yang telah dibawa oleh orang-orang itu, maka meledaklah kegembiraan tiada taranya. Sehingga serta-merta Panawijen yang kering itu telah ikut pula merayakan perkawinan Ken Dedes dalam upacara agung di Istana Tumapel. Sejenak orang-orang Panawijen melupakan pepohonan yang meratapi diri dalam kekeringan. Pepohonan yang daun-daunnya berguguran semakin lama semakin banyak. Anak-anak yang sejak lama tidak berlari-larian dan bermain-main di sudut desa sejenak dapat menikmati kegembiraan. Setelah sekian lamanya Panawijen menjadi desa yang seakan-akan mati, maka untuk sesaat dapat menikmati hidupnya kembali. Para endang dan para cantrik pun ikut pula bergembira. Mereka saling bercerita tentang masa lampau mereka selagi Ken Dedes masih berada di Padepokan. Ken Dedes tidak pernah melupakan aku, berkata salah seorang endang. Kemanapun ia pergi, aku pasti dibawanya. Aku masih menyimpan sehelai kain panjang, sahut yang lain. Kain panjang pemberian Ken Dedes yang dahulu dipakainya. Kain panjang itu kini menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga bagiku. Oh, berkata yang lain lagi. Kenang-kenangan yang ada padaku bukan sekedar sehelai kain, tetapi rambut Ken Dedes yang kini telah aku sisir halus. Cemara itu panjangnya hampir sedepah. Setiap kali aku menyisir rambutnya yang hitam lebat itu, dahulu aku selalu menyimpan rambutnya yang rontok. Sekarang, rambut itu menjadi sehelai cemara, rambut yang panjang. Seorang endang yang lain dengan sedih bergumam. Aku tidak mempunyai kenang-kenangan sama sekali daripadanya. Sehelai selendang pun tidak, tetapi aku mempunyai bekas luka di lenganku. Apa hubungannya antara bekas luka itu dengan Ken Dedes? Aku pernah berkelahi dengannya ketika kami masih agak kecil. Aku digigitnya sampai luka berdarah. Bekas luka itu masih ada sampai kini. Oh, desah beberapa emban hampir bersamaan. Kenang-kenangan yang paling mengesankan. Kalau aku tahu ia akan menjadi seorang permaisuri, maka aku akan membalasnya, menggigit lengannya, supaya ia tidak akan pernah melupakan aku.
Jadi kau tidak membalasnya saat kau digigitnya? Aku tidak berani. Aku hanya menangis melolong-lolong. Para endang itu pun kemudian terdiam, tetapi mulut mereka masih mengunyah berbagai macam makanan yang diperuntukkan bagi mereka. Di ruang lain para cantrik pun sedang menikmati makanan yang serupa, tetapi agaknya para cantrik itu lebih cepat hampir 2 kali lipat menghabiskan makanan mereka. Besok kita akan mendapatkan lagi, gumam salah seorang cantrik. 2 hari 2 malam kita akan menikmati makanan seperti ini, bahkan mungkin lebih lama lagi. Tak ada yang sempat menjawab karena mulut mereka sedang dipenuhi oleh berbagai macam makanan yang belum pernah mereka nikmati sepanjang umur mereka. Makanan yang disesuaikan dengan selera juru madaran dari Istana Tumapel. Di padang karautan, kegembiraan yang serupa agaknya tidak kalah meriahnya. Para prajurit menari-nari sesuka hati. Ada beberapa di antara mereka memang seorang penari, tetapi karena tidak ada gamelan, maka mereka menari tanpa irama diiringi oleh kawan-kawannya yang mencoba menirukan suara gamelan dengan mulutnya. Namun demikian hal itu sangat menggembirakan. Mereka tertawa sambil mengunyah makanan dan minum-minuman yang selama ini tidak pernah mereka nikmati. Mereka selama berada di padang karautan hanya minum air sungai atau air panas yang direndami daun sereh dan gula kelapa. Prajurit-prajurit yang masih segar, yang baru datang di padang itu pun mencoba untuk bergembira. Meskipun sebenarnya mereka lebih senang merayakan hari perkawinan Aku itu di Tumapel, namun mereka tidak dapat menyanggah perintah atasannya bahwa mereka harus berangkat ke padang karautan sambil membawa bekal dan makanan khusus selama hari-hari perhelatan. Pada hari yang ketiga maka padang karautan menjadi lebih meriah lagi. Mereka melihat pemimpin rombongan telah datang bersama beberapa orang pengawal. Pemimpin rombongan prajurit-prajurit yang diperbantukan kepada Ken Arok. Yang menurut perintah Aku maka pemimpin rombongan itu akan menjadi pembantu Ken Arok pula. Sebab menurut Aku Tunggul Ametung, maka Ken Arok tidak akan dapat terus-menerus mengawasi pekerjaan yang akan dilakukan sehari semalam bergantian. "Hei!" teriak salah seorang prajurit itu. "Lihat, pemimpin kita itu telah datang. Rombongan kecil itu pasti membawa makanan lebih banyak lagi." Hampir berbareng kawan-kawannya pun tertawa. Berkata salah seorang, "Hehehe, apakah perutmu masih belum penuh juga?" "Perutku dapat menggelembung. Karena itu, maka perut ini tidak pernah penuh berapapun makanan aku masukkan." Kawan-kawannya sekali lagi tertawa. Bahkan Ki Buyut Panawijen yang duduk-duduk di antara mereka bersama orang-orang Panawijen pun ikut tertawa juga. "Jangan malu Ki Buyut," teriak prajurit itu pula. "Kalau Ki Buyut dan orang-orang Panawijen malu, maka bukan salah kami apabila kalian tidak mendapat bagian. Kalau besok juru madaran itu kembali ke Tumapel, maka kita akan mengalami masa paceklik lagi. Makan nasi kurang matang, sambal wijen, dan jangan kluwih. Nah, lihat, itu orang-orang baru telah berdatangan lagi. Mereka pasti membawa makanan lebih banyak dan lebih enak." Meledaklah suara tertawa seolah-olah membelah padang karautan. Kegembiraan yang tidak tertahankan setelah mereka bekerja keras tanpa mengenal istirahat. Ken Arok sendiri duduk di atas sebuah batu beberapa langkah dari Ki Buyut Panawijen.
tampaklah ia tersenyum-senyum melihat tingkah laku prajurit-prajuritnya dan orang-orang Panawijen yang sedang bergembira. Selama ini ia tidak dapat memaksa mereka bekerja. 3 hari bendungan itu seolah-olah tidak disentuhnya. Sendang dan susukan induk itu pun dibiarkannya tidak digarap selama ini untuk memberi kesempatan kepada orang-orangnya menikmati kegembiraan. Ken Arok mengharap mudah-mudahan kegembiraan ini akan dapat menjadi pendorong kerja yang akan datang. Kerja yang lebih keras, apalagi dengan orang-orang baru yang masih segar. Dengan wajah yang masih dihiasi dengan sebuah senyuman, Ken Arok menatap padang karautan yang berwarna kekuning-kuningan. Semakin lama rombongan kecil prajurit-prajurit Tumapel itu menjadi semakin dekat. Debu yang tipis mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berlari tidak terlampau cepat melintas padang rumput yang luas. Siapakah yang akan dikirim oleh aku untuk membantu aku di sini? Bertanya Ken Arok kepada salah seorang prajurit yang baru datang 3 hari yang lampau. Tetapi prajurit itu menggeleng sambil menjawab, "Kami tidak tahu siapakah yang akan datang itu. Tetapi pemimpin pasukan yang membawa kami kemarin berkata bahwa 3 hari lagi akan datang perwira yang akan diperbantukan dalam pembuatan bendungan ini." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih tetap bertanya-tanya di dalam hati. Siapakah orang yang akan datang itu? Ken Arok mengharap bahwa orang itu akan dapat diajaknya bekerja bersama seorang yang mengerti arti dari kerjanya. Ketika rombongan itu menjadi semakin dekat, maka tampaklah wajah Ken Arok menjadi semakin berkerut. Di antara mereka yang datang itu tampaklah seorang perwira remaja yang belum lama mendapat wisuda kenaikan tingkat. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kenapa anak itu yang dikirim kemari? Tetapi Ken Arok tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus menerima tenaga yang dikirimkan oleh Aku Tunggul Ametung kepadanya. Bukankah ia hanya membantu aku mengawasi para prajurit yang sedang bekerja? Mudah-mudahan sikapnya tidak mengendorkan hasrat dari setiap orang di sini. Mulutnya agak terlampau lancak dan sikapnya yang kekanak-kanakan kurang meyakinkan sikap seorang pemimpin. Desisnya di dalam hati. Ketika rombongan itu sudah menjadi dekat benar, maka Ken Arok pun berdiri menyambutnya bersama dengan Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang prajurit. Tampaklah wajah anak muda itu berseri-seri meskipun dibasahi oleh keringat yang meleleh dari kening. Dengan lantangnya ia berkata hampir berteriak, "Ah, padang ini telah membakar kulitku, Kakang." Ken Arok mencoba tersenyum. Jawabnya, "Besok kau akan dapat merendam dirimu di dalam air." Perwira yang masih muda dalam usia maupun dalam jabatan itu tertawa. Katanya, "Iya, aku akan merendam diri. Apakah sendang yang kau buat itu sudah berair?" Ken Arok menggeleng. "Belum," jawabnya. "Tetapi kau dapat merendam diri di bendungan." "Bendungan yang dibuat oleh Maisa Agni?" "Iya," sahut Ken Arok. "Sekarang adalah tugas kita untuk menyelesaikan bendungan itu sepeninggal Maisa Agni." Perwira muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah kau ikut membuat bendungan itu pula bersama para prajurit?" "Tentu," sahut Ken Arok. Ken Arok terkejut ketika perwira itu kemudian berkata, "Aku hanya mendapat tugas membantumu membuat sendang buatan itu. Bendungan itu adalah pekerjaan orang-orang Panawijen. Prajurit-prajurit yang aku bawa dan yang mendahului aku adalah tenaga-tenaga
yang diperbantukan kepadamu untuk sendang buatan itu? Ah, Ken Arok berdesah. Dengan serta-merta ia memandangi wajah Ki Buyut Panawijen yang berkerut. Tetapi Ken Arok itu segera menyahut. Iya, begitulah. Aku memang meminta kepada aku tenaga yang akan membantuku menyelesaikan sendang itu. Sedangkan bendungan dan parit-paritnya akan dilakukan oleh orang-orangku yang lama yang telah berada di padang ini sebelum kalian datang. Perwira itu ingin membantah kata-kata Ken Arok, tetapi segera Ken Arok menyambung kata-katanya. Turunlah, inilah Ki Buyut Panawijen. Oh, anak muda itu mengangguk kecil. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya. Tampaklah betapa malasnya ia berjalan mendekati Ken Arok. Jadi orang tua inilah Ki Buyut Panawijen? Ia bertanya kepada Ken Arok. Iya, Ngger, akulah Buyut Panawijen. Orang tua itu mengangguk dengan hormat. Sekali lagi anak muda itu mengangguk kecil. Katanya, namaku Kebu Ijo Ki Buyut. Oh, jadi Angger bernama Kebu Ijo. Iya, sahut Kebu Ijo pendek. Kemudian kepada Ken Arok ia berkata, di manakah sendang buatan itu? Itu, Ken Arok menunjuk agak ke tengah. Agaknya pepohonan yang aku tanam telah tumbuh baik, meskipun masih harus disiram setiap hari. Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah hari ini kalian tidak bekerja? Ia bertanya. Kami di sini sedang beristirahat merayakan perkawinan aku. Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa kau tidak pergi ke Tumapel menyaksikan perkawinan itu? Aku lebih senang berada di sini, di antara batu-batu dan berunjung-berunjung bambu, di antara tanaman-tanaman yang telah mulai tumbuh ngeremboko, di antara para prajurit yang menari-nari menurut irama yang khusus. Sayang kau tidak melihatnya, desis Kebu Ijo. Kenapa? Gadis Panawijen itu memang cantik, cantik sekali. Sepantasnya lah bahwa Kakang Mahendra pernah tergila-gila kepadanya. Dan kuda Sempana benar-benar menjadi gila. Apakah kau belum pernah melihat wajah gadis itu? Sudah, tetapi hanya sekilas, jawab Ken Arok. Aku sama sekali tidak melihat kelebihan dari gadis-gadis cantik yang lain. Tetapi entahlah dalam pakaian kebesarannya. Mendengar jawaban Ken Arok itu, Kebu Ijo tertawa terbahak-bahak sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang prajurit berpaling memandanginya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.